Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan gue sendiri di channel Alfor Story. Jadi di video kali ini gue akan menceritakan sindikat kriminal yang tidak sebagian orang tahu, yang mana sindikat ini memang isinya orang-orang licik semua. Dan tentunya mereka juga sangat pandai menyembunyikan identitas mereka. Dan akhirnya identitas yang mereka sembunyikan selama ini terbongkar dengan sendirinya guys. Sindikat yang dijuluki bernama Luffy, yang diambil dari salah satu karakter anime atau MC dari One Piece, dan pastinya sindikat ini juga berasal dari Jepang. Yang mana sepengetahuan kita, negara Jepang ini memang negara yang sangat jarang sekali terekspos di media sosial, apalagi masalah tentang kriminal atau kejahatan yang lainnya yang terjadi di negara tersebut. Dan beberapa artikel yang udah gue baca sebelumnya, mereka ini dilaporkan sudah melakukan penipuan hingga ratusan miliar, dan hal-hal kejahatan lainnya seperti pembunuhan dan penculikan. Tetapi selain membahas tentang sindikat ini, gue juga akan menceritakan ke kalian kisah seorang gadis remaja yang terjebak dan dipaksa untuk bergabung ke sindikat Luffy ini, untuk melakukan penipuan dan kejahatan yang lainnya. Oke, langsung saja kita bahas tentang bagaimana gadis ini bisa terjebak ke dalam sindikat yang tidak semuanya orang tahu, dan inilah kisah dan kasus sindikat Luffy. 482. That's 110710. Yes, sir, and they have the car stopped at 10th and Grant. You might go by there first. Okay. Nama Luffy ini adalah salah satu nama karakter ikonik dari manga One Piece, yang digunakan sebagai nama sandi dari kelompok ini. Yang mana tujuan mereka membuat sindikat ini ialah untuk menjadikan kelompok kejahatan yang sangat sulit untuk dilacak tentang keberadaannya. Walaupun kelompok ini baru dibentuk di beberapa tahun belakangan, namun aksi mereka masih tetap berhasil sesuai rencana mereka. Pernah ada satu kejadian pada tahun 2022 kemarin. Kelompok ini dengan beraninya melakukan perampokan terang-terangan di depan semua orang yang sedang lewat di sana. Yang mana kejadian tersebut mereka sedang merampok jam tangan mahal di daerah Kyoto. Dan tentunya hasil dari perampokan itu mereka berhasil meraup sekitar 70 juta yen. Atau kita rupiahkan bisa mencapai 7,2 miliar lebih dari perampokan yang mereka lakukan itu guys. Namun aksi mereka tidak berhenti di situ saja. Aktivitas kelompok ini juga menghasilkan sekitar 6 miliar yen atau kita rupiahkan bisa mencapai 621 miliar lebih. Dimulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Tentunya dari berbagai aksi penipuan dan perampokan kelompok tersebut. Namun perlu kita ketahui tentang sindikat mereka, bukanlah sekedar kelompok biasa atau geng-geng kecil yang ada di Jepang. Tetapi kelompok ini memang tidak bisa disamakan dengan berandalan kecil yang ada di sana. Bahkan mereka juga membentuk beberapa divisi. Ada yang bekerja di Jepang, dan ada juga yang bekerja di luar negara mereka untuk menyuplai barang-barang yang sudah mereka rampok itu guys. Dan salah satu pemimpinnya juga ikut beroperasi di luar negara mereka. Dimulai dari Thailand dan Filipina dengan menggunakan media sosial untuk merekrut pekerja yang akan melakukan penipuan dan pencurian atas nama sindikat Luffy. Tentu salah satu dari kelompok ini juga tidak bisa begitu bebas untuk melancarkan aksi mereka. Dan polisi juga sempat menangkap puluhan operator dan beberapa petinggi dari kelompok tersebut yang tertangkap di negara Filipina. Walaupun ada petinggi dari mereka yang tertangkap, namun kelompok ini masih terus beroperasi dari berbagai negara yang sudah mereka bentuk sebelumnya. Atau bisa dibilang sindikat ini sama halnya dengan kartel narkoba yang masih bisa beroperasi walaupun ada petinggi mereka yang sudah tertangkap. Nah, antara tahun 2022 dan tahun 2023 belakangan ini, sindikat Luffy juga dikabarkan pernah melakukan 13 perampokan di seluruh bagian Jepang. Ringleader of a series of robbery cases that have recently occurred in various parts of Japan has possibly sent instructions from the Philippines. Ringleader believed to be in the Philippines goes by the name Luffy. Investigative sources said police have found traces of communications between Luffy and suspects arrested in some of the robberies on encrypted messaging apps like Telegram. Dan aksi perampokan mereka itu semuanya menghasilkan puluhan juta yen per perampokan. Tentu hal tersebut menjadi berita yang menghebohkan di negara Jepang di tahun 2023 lalu. Di berita yang menghebohkan itu membuat sindikat ini menjadi dikenal banyak masyarakat khususnya di Jepang.
Awal sindikat Luffy banyak dikenal banyak orang ialah ketika mereka melakukan perampokan di rumah seorang wanita lansia yang diidentifikasi masih berusia 90 tahun di rumahnya sendiri di daerah Komae yang ada di Tokyo. Dan wanita tersebut juga dikabarkan telah meninggal pada saat perampokan itu, guys. Dan tubuhnya juga ditemukan ada beberapa luka yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Maka dari itu membuat semua publik mengambil tindakan keras kepada polisi agar membawa salah satu petinggi yang sudah ditangkap di Filipina untuk diekstradisi dari Filipina ke Jepang agar menghadapi semua tuntutan yang dilakukan dari kelompok tersebut. Dan semenjak itulah kelompok mereka terus menjadi buronan utama dari pihak kepolisian negara Jepang. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana sindikat Luffy ini merekrut anggotanya dengan cara yang licik sebelum pemimpin mereka ditangkap. Jadi awalnya mereka ini membuat semacam ajang kontes kecantikan untuk menarik korban yang ikut ke dalam jebakan mereka. Tentu kontes yang mereka buat juga tidak main-main nih guys. Mereka juga menjanjikan bagi siapa saja yang bisa memenangkan kontes tersebut akan mendapatkan hadiah yang lebih besar. Tentu dengan cara inilah yang membuat kalangan wanita menjadi semakin tertarik untuk ikut memenangkan kontes tersebut. Dan seperti yang kita tahu, mayoritas wanita yang ada di Jepang memang sangat suka terjun ke dunia model atau menjadi aktor film plus-plus. Ditambah lagi, Jepang ini memang terkenal dengan hal-hal yang begituan. Maka itulah sebabnya kita tidak heran lagi banyak kalangan wanita yang ada di sana lebih memilih menempuh karir seperti itu, guys. Lalu, dari sekian banyak dari mereka yang ikut ke dalam kontes ini, ada seorang gadis yang bisa dibilang sangat polos dan tidak tahu tentang kontes yang dia ikuti ini bisa menjadi malapetaka baginya. Wanita ini bernama Kumai Hitomi yang masih berusia 25 tahun pada saat itu. Dan sebelum dia mengikuti ajang kontes kecantikan, dia juga sedang berkuliah di bagian kesenian yang ada di Tokyo. Dan teman-temannya juga mengenalnya sebagai orang yang sangat pemalu dan sedikit gugup kalau dia tampil di depan umum. Namun di samping itu juga, Kumai ini lebih berani kalau dia tampil di sosial medianya. Tetapi dia bukan hanya sekedar tampil di sosial medianya. Bahkan dia juga mempunyai banyak pengikut yang sering melihatnya memposting foto-foto kecantikannya. Dan berkat popularitas sosmednya, dia juga banyak ditawarkan untuk bekerja sama dengan berbagai produk-produk yang ada di Jepang. Atau sama halnya si Kumai ini bisa dibilang sama halnya seperti influencer baru yang terjun ke dunia sosmed. Nah, karena dia sering tampil di sosmednya, teman-temannya juga mengatakan bahwa Kumai ini tidak lagi mendapatkan prestasi di kampusnya. Mungkin dengan adanya tawaran itulah yang membuatnya tidak fokus lagi di perkuliahannya. Namun anehnya kenapa Kumai ini bisa tiba-tiba ikut di ajang kontes kecantikan yang dibuat oleh sindikat Luffy. Padahal kontes tersebut yang ikut bisa dibilang semua wanita yang tidak memiliki kesamaan dengan si Kumai, atau sama halnya dengan wanita yang aktif dan tidak pemalu. Namun sebaliknya setelah dia mengikuti kontes tersebut, dia juga berubah menjadi orang yang tidak pemalu lagi nih guys. Nah, walaupun dia gagal memenangkan kontes itu, tetapi setidaknya dia berhasil masuk ke babak final. Dan berkat kontes itu juga membuat Kumai semakin dikenal banyak orang di kalangan influencer yang ada di sana. Bahkan Kumai juga mulai melakukan live streaming di salah satu platform yang bernama Showroom, di mana platform itu menjadi tempat para penggemarnya untuk memberinya hadiah dan memberikan beberapa gift untuknya. Atau kalau di Indonesia sama seperti aplikasi TikTok, di mana sebagian orang sering melakukan live streaming untuk mendapatkan saweria. Nah, dimulai dari situlah Kumai juga mulai mencari teman kencan melalui pengaturan ala sugar daddy. Dan ditambah lagi, dia juga mengembangkan ketertarikannya pada merek fashion kelas atas. Dan tidak lama setelah kontes itu, pada tahun 2019, Kumai ini dikabarkan tiba-tiba menghilang dan tidak pernah datang lagi ke kampusnya. Dan mengenai kehilangannya, tentu semua orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya yang terjadi kepada dirinya. Namun usut punya usut, ternyata Kumai ini dijebak oleh salah satu sindikat Luffy yang mengenalnya pada saat dia mengikuti ajang kontes tersebut. Dan kejadian awalnya juga berawal dari salah satu anggota kelompok tersebut yang menyamar dan menawarkan Kumai untuk bekerja sama di salah satu klub malam, di mana dia menawarkan Kumai untuk bekerja sebagai gadis klub tersebut hingga menjanjikan uang yang lumayan banyak kepada si Kumai ini guys. Dan seketika itu juga tawaran tersebut membuat Kumai tidak tertarik untuk mengambilnya, karena pekerjaan seperti itu bukanlah bagian dari fashionnya. Maka itulah sebabnya dia tidak ingin bekerja di klub tersebut. Lalu anggota Luffy ini memberitahu Kumai lagi bahwa dia mempunyai pekerjaan yang bisa menguntungkan Kumai di Filipina, di mana pekerjaan ini dia ditawarkan untuk bekerja sama menjual produk lokal ke luar negeri. Dan pekerjaan tersebut juga dikabarkan bisa menghasilkan hingga 1 juta yen atau kita rupiahkan bisa mencapai 100 juta dalam waktu sebulan. Dan pasti yang kita tahu, Kumai juga sering melakukan beberapa endorse sebelumnya. Tentu hal itulah yang membuat dia tertarik ingin bekerja sama. Lalu Kumai menerima tawaran itu sesuai dengan perjanjian mereka.
Padahal tawaran ini sama sekali tidak ada, melainkan hanya taktik yang dibuat-buat untuk memancing si Kumai ini agar bisa dipengaruhi. Tetapi sebelum dia menerima tawaran tersebut, Kumai juga sempat memiliki keraguan tentang apakah pekerjaan ini benar-benar menjanjikan atau bisa jadi malah merugikannya. Dan karena penasaran, Kumai akhirnya memutuskan untuk terbang ke Filipina. Nah, ketika dia sampai di sana, Kumai kemudian menerima panggilan dari orang yang tidak dikenal. Di panggilan tersebut, Kumai juga tiba-tiba diancam hingga membuatnya menjadi bingung ketika dia sudah sampai di Filipina. Karena takut mengenai ancaman tersebut, terlebih lagi dia baru sampai di sana, di waktu itu juga Kumai memutuskan untuk kembali ke Jepang. Tetapi di panggilan kali ini bukan hanya sekedar panggilan biasa. Di percakapan tersebut, Kumai tiba-tiba diberi ancaman yang sangat keras oleh seorang yang tidak dikenal ini, guys. Dia mengatakan, kalau sampai kamu pergi dari sini, aku akan mengirimkan anak buahku untuk menghabisi keluargamu. Yang mana panggilan itu tidak lain tidak bukan ialah pemimpin dari sindikat Luffy ini, guys. Jadi, karena tidak ada pilihan lain, Kumai ini akhirnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh sindikat ini. Lalu setelah percakapan itu, Kumai kemudian dibawa ke tempat persembunyian sindikat Luffy. Nah, di sana, dia juga bertemu dengan wanita yang sudah disandra. Dan wanita itu juga pernah ikut di ajang kontes kecantikan yang dibuat oleh kelompok Luffy. Kemudian, Kumai dipaksa bekerja sama dengan seorang wanita tersebut yang bernama Terashima Haruna yang berusia 28 tahun. Kelompok Luffy juga menyita dokumen perjalanan Kumai dan Haruna, dan sebagai ancaman, mereka berdua diperlihatkan video-video yang memperlihatkan ada dua wanita yang diduga pernah melarikan diri dari sindikat Luffy yang berakhir disiksa dan telinganya juga dipotong nih, guys. Tentu hal semacam itu membuat mereka berdua menjadi semakin takut dan tidak memiliki harapan untuk melarikan diri dari sindikat ini. Atau bisa dibilang peluang untuk melarikan diri lebih kecil dari apa yang mereka bayangkan. Pernah ada satu kesempatan Kumai ini mencoba untuk melarikan diri dari kelompok itu, guys. Yaitu pada saat dia mulai mengoperasikan tindakan penipuan. Namun sayangnya di kesempatan itu Kumai masih tetap ragu untuk memanfaatkan dan mengambil keputusan untuk melarikan diri dari kelompok Luffy. Karena dia sudah mulai aktif bekerja dengan kelompok ini, pemimpinnya juga memberinya telepon seluler untuk menjalankan semua kejahatan kelompok tersebut. Dan di kesempatan itu, Kumai menggunakan telepon tersebut untuk menelepon ibunya dan memberikan kabar mengenai tentang keberadaannya dan pekerjaannya. Kumai sempat mengatakan kepada ibunya, "Bu, aku sekarang sudah sampai di Filipina. Di sini, aku juga dipaksa untuk bekerja dengan sindikat kriminal. Dan pastinya, aku tidak bisa keluar dari sini. Tolong jangan beritahu siapapun tentangku kepada orang lain atau pihak polisi. Aku sekarang masih tetap aman walaupun aku bekerja dipaksa oleh mereka." Karena sudah banyak korban penipuan di Filipina, tentu polisi yang ada di sana masih terus berupaya untuk menemukan pelaku di balik penipuan tersebut. Kemudian singkat cerita pada bulan November tahun 2019, polisi Filipina akhirnya mendapatkan informasi bahwa pelaku penipuan tersebut terdeteksi sedang berada di sebuah tempat bekas hotel yang terbengkalai. Dan tentunya, polisi dengan cepat menggerbek hotel itu yang diduga tempat persembunyian para pelaku penipuan. Dan ternyata, tempat yang polisi gerbek itu adalah tempat kantor pusat milik sindikat Luffy yang sedang mengoperasikan kejahatan mereka. Di sana, mereka menangkap 36 pekerja yang ada di hotel tersebut. Dan yang lainnya juga berhasil kabur termasuk si Kumai ini, guys. Ang mga hinuli, 36 na Japanese nationals na nagsasagawa ng call center operations dito. Nah, meskipun ia berhasil menghindari penangkapan tersebut, dia juga dihadapkan pada dua pilihan. Tetap bersama kelompok itu atau pergi ke polisi untuk menyerahkan diri dan mengaku kalau dia adalah korban sandra dari kelompok Luffy. Nah, karena Kumai masih merasa takut dengan sindikat ini, Kumai akhirnya memilih untuk tetap bersama dengan kelompok tersebut. Lalu setelah kabur dari kejaran polisi, Kumai juga mendapatkan pangkat yang lebih tinggi dari sindikat ini, guys. Kumai juga bergabung dengan tim lain yang dipimpin oleh Fujita Kairi. Tim tersebut ditugaskan untuk menghubungi korban dan melakukan penipuan agar korbannya bisa menyerahkan uang mereka. Kemudian pada bulan Maret di tahun 2021, ia mendapatkan kabar bahwa pihak berwenang Filipina telah berhasil menangkap atasannya dan sejumlah petinggi kelompok Luffy. Nah, sedangkan Kumai dan Fujita yang mendengar berita itu tentunya merasa sangat lega setelah mendengar pemimpinnya ditangkap. Dan akhirnya mereka juga bisa berhenti untuk melakukan penipuan atau kejahatan di bawah perintah sindikat Luffy. Walaupun pemimpin mereka sudah berhasil ditangkap, mereka berdua ini juga tidak mau menyerahkan diri kepada pihak berwenang yang ada di Jepang. Dan sebaliknya, mereka berdua ini malah menghabiskan 2 tahun sebagai turis di Filipina. Yang jelas, mereka menganggap kebebasan lebih penting daripada mereka kembali ke rumah untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah mereka lakukan. Namun anehnya, mereka juga berhasil lolos dari beberapa kejaran polisi.
Dan untuk sementara waktu, mereka akhirnya menjadi buronan polisi yang ada di Filipina. Kemudian ada kasus pembunuhan Komay yang dirampok. Mungkin sebelumnya kalian masih ingat dengan wanita lansia yang menjadi korban perampokan Luffy. Di mana pembunuhan dan perampokan itu menjadi menarik perhatian internasional khususnya terhadap sisa kelompok Luffy. Nah, setelah kejadian itu, negara Jepang juga menekan pihak berwenang Filipina untuk menindak tegas semua kelompok Luffy yang masih tersisa mengenai jaringan kriminal tersebut. Dan berkat pembunuhan itulah membuat mereka berdua berhasil ditangkap oleh polisi, dikarenakan kasus tersebut berkaitan dengan kelompok Luffy. Begitupun pada saat mereka ditangkap, polisi menangkap mereka di sebuah rumah sewa pribadi, dan Komay juga masih tengah mengandung anak dari Fujita. Lalu pihak berwenang Filipina kemudian mengekstradisi keduanya ke Jepang, di mana mereka menghadapi dakwaan atas kejahatan mereka. Nah, di sana, Komay akhirnya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas kejahatan yang pernah dia lakukan. Namun, tidak diketahui dengan jelas bagaimana nasib dari pasangannya dan anggota-anggota yang lain mengenai hukuman mereka. Dan yang jelas, pasangan ini didenda dan bertanggung jawab atas kerugian hingga 6 juta yen. Mungkin kalau kita rupiahkan sekitar 620 juta lebih dari hasil penipuan mereka. Namun, pada saat dia diadili, Komay juga sempat melahirkan bayinya. Dan pengadilan kemudian mengizinkannya untuk sementara waktu agar dia bisa merawat bayinya. Di sisi lain, Komay juga telah memohon kepada pengadilan agar dia dibebaskan lebih awal, di mana permohonan itu bertujuan agar dia bisa mengurus bayinya. Namun pada saat itu juga pengadilan tersebut menolak permintaannya, dikarenakan dia tersangka dalam kejahatan penipuan dan perampokan yang lainnya. Jadi mau tidak mau dia harus mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Jepang. Nah, itulah kisah dari sindikat Luffy yang tidak sebagian orang tahu. Dan gue juga tidak sengaja menemukan artikel ini di salah satu artikel di Jepang. Dan setelah gue baca-baca, ternyata kisah ini lumayan menarik untuk kita bahas. Dan itulah sebabnya gue bahas di sini, guys. Oke, mungkin segitu aja pembahasan kita kali ini. Kalau ada kasus yang menarik bagi kalian yang perlu kita bahas, tulis saja di kolom komentar. Nanti saran kalian bakal gue ceritakan di video selanjutnya. Oke, video ini cukup sampai di sini. Dan sampai jumpa lagi di story selanjutnya.